Jesus shine, fill this land with the Father's glory. May Spirit raise, set our hearts on fire. Flow, river flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, Kita lihat Matius pasal 13 ayat yang ke 24. Ya, kita baca. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jadi tiba-tiba ada lalang, dari mana? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Dan kita perhatikan ayat yang 37 ya. Dia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah siapa? Anak manusia, hurufnya besar. Siapakah dia yang menabur benih baik? Nah, Yesus yang menabur benih yang baik. Nah, benih yang baik itu siapa? Ayat 38. Anak-anak kerajaan. Dan lalang, anak-anak si jahat. Siapakah yang menabur anak-anak si jahat ini? Musuh yang menaburkan benih lalang atau menaburkan anak-anak yang jahat ialah iblis. Waktu menuai kapan? Akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Kita baca sebentar, habiskan. Maka seperti lalang itu dikumpulkannya dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Perhatikan di sini segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari mana? Ternyata di kerajaannya ada benih-benih lalang. Ternyata di dalam kerajaannya ada anak-anak kejahatan. Ya, anak-anak kejahatan gak peduli. Kita tidak sedang berbicara di sini sebagai orang Kristen atau bukan orang Kristen. Mau KTP-nya orang Kristen, mau dia disebut hamba Tuhan, mau dia disebut pendeta, mau dia disebut gembala sidang. Kalau sifat dan perbuatan tidak sesuai dengan Kristus, dialah ciri-ciri anak-anak kejahatan. Dan Tuhan akan mengeluarkan orang-orang yang demikian. Artinya apa? Tuhan itu nggak pernah kompromi. A, B. Setuju? Jemaat yang Tuhan kasih, sebab itu kita harus berjaga-jaga. Jangan kita ikut-ikutan, terseret, terjebak dalam sebuah kondisi, sehingga kita memiliki sifat-sifat siapa itu? Yang menaburkan ilalang itu? Sifat-sifat musuh kita, sifat-sifat daripada iblis.
Ya, kita nggak memungkiri, ya, kita semua ini memiliki sebuah kelemahan sebagai manusia. Tapi kita harus berjaga-jaga, jangan sampai adonan itu tercemar. Jangan sampai adonan itu terkena ragi. Firman Tuhan katakan, ragi siapa itu? Orang Farisi. Siapakah orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang tahu firman, tapi tidak ada perbuatannya. Orang yang jago bicara, tapi tidak punya perbuatannya, nggak ada contohnya. Selalu jadi masalah dan membuat batu sandungan. Ya. Nah, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita memiliki predikat pengikut Kristus, kita menjadi batu sandungan. Semua. Saya menyampaikan firman Tuhan ini pedang bermata dua. Artinya saya juga akan periksa diri. Dan kita semua harus periksa diri. Dan doa harapan kita semua harus sampai garis akhir. Katakan amin. Dan garis akhirnya harus sampai pas garis akhir itulah pintu gerbang surga. Amin. Jangan sampai garis akhir ternyata yang ditemukan bukan pintu gerbang surga, tetapi pintu yang lain, gerbang yang lain. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, jangan sampai adonan itu kena ragi. Ya, kita jaga-jaga. Ya, kita nggak bisa memungkiri. Sekarang kita katakan, saya nggak mau kena masalah ini, saya nggak mau menghadapi masalah ini. Kenapa masalah ini kita hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau di dalam pelayanan, di dalam ibadah gereja kita? Kenapa kita harus mengalami semua ini? Ya, pertanyaannya, ketika ada burung terbang di atas, kita nggak bisa melarang. Ada yang bisa melarang burung terbang di atas kita? 10 meter di atas kita? Hai burung, nggak boleh terbang di atas ini. Area dilarang terbang di atas kepala kita. Nggak ada yang bisa. Masalah yang membuat kita menjadi kecewa, pahit, dan lain sebagainya bisa datang. Dari mana, kapan saja. Dari siapa? Mungkin orang yang paling dekat. Daud katakan, bahkan Yesus berkata, orang yang mencelupkan dalam perjamuan itu dia mengkhianati aku. Siapa yang mengkhianati? Yudas, yang mencelupkan perjamuan kudus itu. Ketika bersama-sama mencelupkan itu, mestinya murid-murid lain ngelihat lagi siapa orang yang bersama-sama itu. Mungkin nggak ngeh murid-murid yang lain. Ternyata Yudas lah orang yang mengkhianati. Termasuk Daud juga. Jadi yang paling sakit itu siapa kalau dikhianati? Orang dekat. Ada yang sakit hati dikhianati sama orang jauh? Emangnya gua pikirin? Nggak akan dipikirin. Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, saat ini jangan sampai kita tercemar oleh sesuatu. Sebentar kita akan berjalan, kita mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam pelayanan juga mungkin, ya, bisa bersinggungan, bisa ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ya. Bahkan burung bisa terbang, burung apa saja di atas kita. Tapi kalau sampai burung itu mau mengotori kepala kita, dia mau hinggap di kepala kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita melakukan? Kita usir, tebas. Jangan dibiarkan semua kepahitan, kekecewaan bercokol di dalam hati kita. Katakan amin. Yesus katakan di atas kayu salib, ya, tadi sebelum ibadah, jemaat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana Yesus disalib, berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, kita lepaskan berkat dan kita lepaskan pengampunan. Amin. Yesus pun melakukan hal yang sama. Ya. Sekarang ditanya, mendoakan keluarga kita berat atau ringan? Ringan. Mendoakan teman berat atau ringan? Ringan. Mendoakan musuh berat atau ringan? Coba lihat kiri kanan. Mendoakan musuh. Jangan lihat kiri kanan, oh ini musuh saya. Jangan ya. Jangan. Tidak ada musuh darah dan daging. Katakan amin. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 6, kita nggak punya musuh darah dan daging. Ya, tidak ada. Ya, kalau soal masalah kita ada hal beda prinsip dan lain sebagainya,
Itu hanya masalah-masalah keputusan yang perlu diambil. Begitu dalam kehidupan ini. Ya, tapi sekali lagi kita nggak boleh menyimpan musuh. Nggak boleh. Kita nggak boleh. Ya, kita harus minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Katakan amin. Ya, karena itulah kita mau meneladani Kristus. Nah, sekarang kalau ditanya, pasti siap ada dua keteladanan. Mau meneladani anak manusia yang hurufnya besar tadi, atau mau meneladani yang satunya lagi. Yang satu lagi siapa tadi? Si iblis. Mau yang mana? Pasti kita jawabannya meneladani anak manusia, yaitu Yesus. Amin. Nah, kita perlu sebuah kasih karunia untuk kita bisa melewati dan menghadapi semua itu. Ya. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, coba tangan kanannya ada semua, ada gitu ya. Terus ikuti saya. Ikuti tangan kirinya, angkat. Itu pegang. Udah? Masih belum apa-apa ya? Sok dicubit juga sedikit cubit. Ya, makin lama makin keras. Sakit nggak? Sakit. Ya, jangan bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semua kita darah dan daging. Tapi kita sekali lagi jangan terjebak oleh permainan si iblis. Katakan amin. Jangan kita terjebak dan kita terjerat. Kita harus melihat terus jauh ke depan, kita melangkah ke depan. Bahkan kita yang Tuhan percayakan di tempat ini sebagai keluarga besar di GKMS Allah Bersinar ini, Tuhan akan bawa kita melangkah maju ke depan. Katakan amin. Tuhan gak mau kita berjalan di tempat. Amin. Ya, doakan semua ini. Saya percaya dan saya rindukan. Ya, bahkan mungkin rekan-rekan juga merindukan. Ya, kita ini banyak saudara seiman. Amin. Ya, kita banyak saudara seiman. Kita perlu bergandengan tangan. Nggak ada musuh yang namanya manusia. Kita bergandengan tangan dengan siapa saja untuk kita mengembangkan, menjalankan kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, di akhir ini, kalau kita tahu bahwa ternyata di kerajaan Allah itu akan disuruh dikeluarkan tadi. Ya, ayat 41 coba kita baca supaya jelas ini. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Artinya, pertanyaannya di kerajaan Allah, sekarang kerajaan Allah ada di mana? Apa lagunya itu? Di barat, di timur. Gerakan Allah ya, gitu kan? Terus tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah, firman Tuhan katakan ada di antara kamu. Kerajaan Allah soal apa? Damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Kerajaan Allah ada di mana? Bukan di sana. Kerajaan sorga di mana? Kerajaan sorga? Kerajaan Allah? Kita ini kerajaan Allah. Perhatikan, Tuhan akan mengeluarkan, ternyata di kerajaan Allah, di kerajaannya ada anak-anak yang jahat. Saya bilang anak-anak itu bukan anak kecil ya. Anak-anak itu berarti orang-orang yang udah percaya Kristus. Orang-orang yang udah percaya Kristus ternyata ada, dan Tuhan akan keluarkan. Tuhan nanti akan seleksi semua. Yang tadi disebut mana gandum, mana ilalang. Yang lebih ekstrim lagi adalah Matius pasal 7. Tuhan, aku sudah melakukan mujizat. Makanya jangan sombong, jangan megah. Kalau bisa melakukan mujizat berarti wah saya itu hidup berkenan. Ya. Padahal ada kesalahan yang dilakukan. Ada kesalahan yang dilakukan. Tapi kok pikirnya doa saya dijawab, berarti Tuhan berkenan. Salah. Itu mah masih kemurahan Tuhan. Tuhan masih mau pakai, itu mah maunya Tuhan aja. Firman Tuhan katakan, bahkan Injil diberitakan dengan maksud-maksud yang lain pun, itu karena Tuhan luaskan. Ya, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan gak mau namanya akhirnya
dicemarkan. Jadi sekali lagi jangan jadi ukuran ya. Ukuran. Bisa mujizat, bisa melakukan ini di dalam Matius pasal 7. Ya, tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu, hai kamu sekalian yang berbuat kejahatan. Jadi orang yang memanggil nama Tuhan pun, menyebut nama Tuhan pun, menggunakan nama Tuhan pun tidak menjamin, tidak dijamin bahwa hidupnya berkenan di hadapan Bapa di surga. Makanya jangan aneh. Kalau kita melihat ternyata di gereja Tuhan, kita bisa melihat ya penampakan-penampakan yang menggambarkan sifat-sifat dan karakter daripada iblis. Ya, saya pernah membaca sebuah buku. Setan di dalam gereja. Ketika saya baca setan di dalam gereja, ya. Ini tidak sedang berbicara tentang sifat dan karakter iblis. Kalau sifat dan karakter iblis itu bisa terlihat dari cara bicaranya, dari cara pikirannya, dari semua tindakan dan perbuatannya. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, ya berarti sudah kena jebakan iblis itu. Memang gambaran dari anak-anak kejahatan. Yang nabur benih-benih jahat itu, ya iblis. Makanya jangan aneh kalau ketemu di dalam gereja orang yang aneh-aneh. Ya. Jangan aneh kalau di gereja melihat hamba Tuhan yang aneh-aneh. Ya, karena di sini firman Tuhan jelas akan dikeluarkan dari kerajaannya. Saya renungkan firman Tuhan ini. Berarti di dalam kerajaan Tuhan itu ada orang-orang yang seperti demikian, punya sifat-sifat dan karakter yang gak sesuai dengan Kristus, dengan Allah, tidak mencerminkan keilahian. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita harus selesai sampai garis akhir. Amin. Itu tujuan kita semua. Makanya yuk saling menguatkan, saling kasih semangat. Kalau ada yang jatuh, kasih semangat. Ayo bangun lagi. Ya, jangan yang udah jatuh ditendang lagi. Udah jatuh ketimpa tangga. Udah ketimpa tangga, digigit anjing. Itu ceritanya gitu. Ya, kesian kan? Ya, Yesus katakan apa? Berat nggak? Doain keluarga baik, enak, bisa? Doakan teman bisa? Doakan musuh bisa? Ya, pasti bisa. Amin. Bukan kuat, bukan gagah kita, makanya kita minta Tuhan berikan aku kemampuan. Ya. Saya pernah kan saksikan di jemaat, saya pernah ada orang yang susah saya bisa ampuni. Ya, mungkin udah puluhan tahun yang lewat. Orang yang dekat yang mestinya jadi panutan saya nggak bisa mengampuninya. Karena seperti saya dipukul dari belakang. Nggak bisa. Jadi saya sampaikan, saya doa aja udah diam, udah nggak bisa apa-apa. Ya, tapi satu saat Tuhan katakan, sebut namanya. Mau tahu namanya siapa? Itu rahasia. Ya, jemaat yang Tuhan kasihi. Jadi kita harus melepaskan. Enggak. Saya ngerti, makanya kalau ada jemaat yang cerita, saya kesal, saya sakit hati karena saya pernah alami. Makanya saya nggak pernah paksa, wah kamu harus gini. Enggak. Kita harus doakan supaya nanti Tuhan kasih kemampuan. Kalau kita lepaskan berkat, kita akan terima berkat. Katakan amin. Ya, kalau kita lepaskan pengampunan, kita akan terima pengampunan. Ya, di dalam Matius 6 ayat yang 14-15, kalau engkau mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuni engkau. Tapi kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Ya. Jadi kalau ada jemaat yang katakan, gimana kalau saya kesal gimana? Jadi saya bilang juga, ya Bu, kita manusia. Kita manusia. Makanya tadi kita percobaannya gimana? Angkat tangan, semua ngulangi lagi. Saya cubit sini. Sakit? Sakit ya, apalagi makin gini, sakit. Kita juga. Tapi jangan sekali lagi adonan itu terkena ragi.
Amin. Siap? Karena siap tidak siap, kita harus siap. Karena Yesus sudah mengampuni kita pun harus mengampuni. Ya, urusan kita, urusan yang lain biar Tuhan sendiri yang beracara. Semua kita punya tanggung jawab masing-masing. Tetapi yang paling penting, jangan sampai karena orang lain kita justru tersandung. Menangkap sesuatu, rugi dong, rugi. Kita harus terus maju ke depan. Dan kita percaya bahwa jemaat yang Tuhan percayakan di GKRS Allah Bersinar ini bukan hanya di sini. Kita akan bergerak terus keluar. Amin. Itu doa kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah namamu Bapa. Mari jemaat, kita akan mengakhiri sebentar. Kita nyanyikan. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Kalau Tuhan telah menolong kita, kalau Tuhan telah menyatakan kemurahan-Nya, Dia tidak berhenti dengan apakah. Dalam nama Tuhan Yesus, sambutlah dan terimalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan sediakan di depan. Hari ini, esok, dan hari-hari akan dilewati. Karena janjinya iya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan apakah akan ku balas? Mari angkat suara kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Bukit-bukit yang terjal Tuhan beri kemampuan, tangannya menuntut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap tingkat-tingkat langit Tuhan bukakan. Mari yang percaya katakan, oh dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tidak pernah kami akan berhenti untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Engkaulah menjadi kebanggaan, kekuatan dan sukacita kami. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama pada saat ini. Dan biarlah Bapa, kiranya juga Tuhan Engkau berkenan melepaskan berkat pada saat ini. Sebelum kepada kami Bapa, kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajarannya Tuhan, menyelesaikan Tuhan sampai tahun 2024 ini Bapak, sampai kepada pemilihan presiden. Tuhan berikan hikmat, ketegasan, keadilan, untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak memberkati bahkan bagi setiap kami jemaat-Mu dimanapun berada yang tidak hadir pada saat ini. Kami melepaskan berkat yang sama Tuhan ketika juga kami yang hadir di tempat ini. Mari jemaat yang Tuhan kasih, kita angkat tangan, kita arahkan kepada Dia. Amos 5 ayat yang keempat, Tuhan berkata, carilah Aku maka engkau akan hidup. Percaya jemaat yang Tuhan kasih, Tuhan akan berikan hidup bukan sekedar nafas, tapi Tuhan akan berikan hidup dipenuhi damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan berkat-berkat rohani dan berkat jasmani. Terima pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan Bapa, perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia, sehingga kau sanggup berdiri tegak di dalam segala keadaan. Dan Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi shalom, damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memuji